Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan memberi informasi mengenai rute-rute feeder Trans Semarang. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku berada di Penggaron, akan naik feeder 3 ya, menuju ke arah Banyumanik. Nah, feeder atau angkutan pengumpan Trans Semarang ini adalah salah satu angkutan yang cukup penting di Kota Semarang selain bus Trans Semarang karena menghubungkan beberapa rute bus Trans Semarang. Saat ini itu ada beberapa rute feeder, ada 4 rute sebenarnya yang utama, tapi kemudian masing-masing rute dipecah, ada yang 2, ada yang 3, ada yang nggak dipecah. Jadi seperti di kelas SD itu ya, ada kelas A, B, C ya, ada yang dipecah, ada yang enggak. Oke, kita mulai saja untuk beberapa rute ini. Silakan disimak ya, beserta halte transitnya. Rute pertama adalah rute feeder 1A, itu dari arah Koramil Ngalian menuju ke Masjid Kapal. Jadi kalau kalian mau ke Masjid Kapal, kalian bisa naik itu. Untuk video selanjutnya akan aku coba naik sampai ke situ ya. Nah, di situ nanti kalian bisa oper atau transit koridor 4 ya, yang menuju ke arah pusat kota ya, ke arah Stasiun Tawang ataupun yang ke arah Cangkiran. Jadi kalian bisa transit namanya di halte Sabara. Jadi 1A itu dari arah Koramil Ngalian menuju ke Masjid Kapal. Selanjutnya untuk rute ini ada rute 1B, itu sama-sama dari Koramil Ngalian ya sebagai awal operasinya, tapi ini menuju ke arah Kokrosono ya. Nanti akan melewati RS Tugurejo, kemudian lewat ke arah Majapahit ya. Habis itu Siliwangi maaf. Habis itu ke arah Pasar Karangayu ya dan seterusnya akan aku tunjukkan. Pokoknya ini ke arah utara dan ke arah BKT atau BKB Banjir Kanal Barat. Nah, kalau kalian mau jalan-jalan ke BKB Semarang itu kalian bisa naik feeder 1B. Aku tunjukkan ini rute-rutenya. Jadi kalian bisa transit beberapa rute bus Trans Semarang ya di jalan utamanya ya seperti itu. Jadi ada 1A 1B itu mulainya dari Koramil Ngalian. Tapi kalau 1B itu arahnya ke utara, ke Tugurejo ke utara. Kalau 1A itu ke arah selatan, ke arah Masjid Kapal ya, ke arah Beringin. Kemudian ada rute 2, itu ada 2A, 2B, 2C. Dulu ada 2 rute, kemudian sekarang jadi 3 rute dipecah ya. Untuk rute 2A itu dimulai dari Terboyo menuju ke arah Telogosari. Lewat Ugris ya, di situ lewat Ugris ya dan beberapa tempat yang lainnya ya. MAJT itu juga dilewati oleh rute 2A ini. Jadi kalau kalian mau ke MAJT, silakan naik feeder 2A. Selanjutnya adalah rute 2B, ini dari arah Terboyo menuju ke arah Kedungmundu lewat Walter Monginsidi, Palebon, Kinijaya. Jadi kalau kalian mau oper transit koridor 5 Trans Semarang itu kalian bisa naik 2B ke arah Kinijaya. Habis itu oper koridor 5 ya. Jadi 2B itu arahnya dari Terboyo itu ke Walter Monginsidi, kemudian ke Palebon, Kinijaya, terus balik lagi ke arah Terboyo. Seperti itu. Selanjutnya adalah rute 2C, sama dari Terboyo, tapi arahnya ke timur laut, ke arah Rusunawakedu, melewati Pasar Bangetayu ya. Jadi kalau kalian itu mau ke Pasar Bangetayu, juga bisa dari arah Terboyo, naiknya feeder 2C. Jadi rute 2 itu 2A, 2B, 2C, mulainya adalah dari Terboyo. Jadi kalau kalian itu di Terboyo, mau ke beberapa tempat di bagian timur Kota Semarang, itu kalian bisa naik 2A, 2B, 2C. Tempat pentingnya kalau 2A tadi itu adalah MAJT, 2B adalah Kinijaya, transit dengan koridor 5. Kalau 2C itu adalah Rusunawakudu dan Pasar Bangetayu. Lalu ada feeder 3 yang aku naiki ini. Ini adalah rute yang paling panjang dibandingkan rute lain dan nggak dipecah ya, hanya rute 3 atau FD3. Rute ini dimulai dari Penggaron menuju ke Banyumanik. Jadi
dari Penggaron ke Banyumanik itu dulu belum ada rutenya, kemudian disambungkan dengan feeder. Karena cukup jauh, makanya ya agak lumayan lama ya kalau mau naik feeder ini. Lewat mana aja? Kalau nggak salah itu lewat Lamongan, kemudian lewat Kedungmundu, lalu Victoria Residence ya. Bisa transit dengan bus koridor 5 ke arah PRPP. Lewat Undip juga ya. Kalau kalian itu ke Undip juga bisa naik ini. Naik ini dari arah Penggaron ya. Dari Undip kemudian muter-muter nanti sampainya di Banyumanik. Jadi rute feeder 3 ini merupakan rute yang cukup jauh ya. Seperti ini kita masih di Pelamongan, Pelamongan Indah. Itu kita masuk dulu ke perumahannya. Habis itu keluar lagi ke jalan raya. Jadi masuk perumahan, keluar jalan raya, masuk perumahan, keluar lagi. Ya, itu yang menyebabkan rute ini cukup jauh ya, tapi sangat sangat dibutuhkan karena menghubungkan dua tempat penting yakni Penggaron dan Banyumanik. Selanjutnya ada rute 4, itu ada 4A sama 4B. Kedua rute ini dimulai dari Gunung Pati. Jadi dari Terminal Gunung Pati itu dimulai rute 4A dan 4B. Bedanya kalau rute 4A itu ke arah UNES ya, ke arah UNES ya. Kalau 4B itu ke arah BSB. Jadi kalau kalian mau ke UNES itu selain pakai koridor 6 kalau dari arah timur, kalau dari arah barat kalian bisa naik feeder 4A yaitu ke arah UNES. Sementara kalau mau ke perumahan BSB ya, itu kalian bisa naik feeder 4B. Nanti yang 4B itu juga bisa transit dengan koridor 4. Tak ulang lagi ya, jadi ada rute 1A, 1B. 1A, 1B itu dimulai dari arah Koramil Ngalian. 1B itu ke arah utara, ke arah Tugurejo. 1A ke arah selatan, ke Masjid Kapal. Lalu yang rute 2 ada 2A, 2B, 2C. 2A itu ke arah MIJT dari arah Terboyo. 2A, 2B, 2C dari Terboyo semua. Kalau 2A ke arah MIJT, 2B ke arah Walter Mongisidi, Kini Jaya ya ke arah selatan. Lalu kalau 2C itu ke arah timur, ke arah Rusunawa Kudu dan Pasar Bangatayum. Nah, yang tak naik ini adalah koridor 3 atau FD3. Itu dari arah Penggaron menuju ke arah Banyumanik melewati Undip ya. Selanjutnya untuk koridor 4, feeder 4 itu ada 4A sama 4B. Keduanya dimulai dari Gunung Pati. Kalau 4A itu arahnya ke arah UNES ya. Kalau 4B itu ke arah BSB, perumahan BSB. Nah, informasi lagi, kalau kalian itu dari arah bus Trans Semarang mau oper ke feeder, itu nggak usah bayar lagi ya sekarang. Kalau dulu itu harus menunjukkan tiket, sekarang nggak perlu. Jadi ketika aku naik itu biasanya di halte transit udah nggak ditanya lagi ya, apakah udah bayar atau enggak. Ya nggak tahu sih seperti itu. Pokoknya ketika aku transit, udah gitu aja masuk kecuali kalau aku misalkan itu dari arah Trans Jateng tadi ya, dari arah luar apa namanya luar halte Trans Semarang maka akan ditanya udah bayar apa belum. Tapi kalau misalkan di halte transit seperti Kini Jaya, kemudian ke arah Palembon, itu nggak ditanya lagi ya. Pokoknya eh, masih ada tiket ya, itu kalian nggak bayar lagi seperti itu. Kita ulang lagi, jadi total ada 8 rute ya, rute feeder ya. 1A, 1B dimulai dari Koramil Ngalian. Kemudian 2A, 2B, 2C dimulai dari Terboyo. Untuk 3 ini dari arah Penggaron ke Banyumanik. Lalu 4A, 4B dimulai dari Terminal Gunung Pati. Informasi lagi, ya silakan kalian cek posisi juga di aplikasi Trans Semarang atau di aplikasi Mitra Darat. Saranku, kalau kalian itu naik feeder, hindari naik di bagian paling belakang. Kalau kalian itu suka mual atau suka mabuk perjalanan ya. Selain itu kadang kalau kita di bagian paling belakang, itu ketika feedernya itu naik turun gunung ya, apa namanya, jalannya nggak rata, itu suka terpentok ya kita. Jadinya aku pernah terpentok bagian belakang dari feedernya ini sehingga cukup sakit. Makanya paling aman memang di dekatnya pintu ya atau di tengah ya. Pokoknya hindari bagian belakang ya. Kalau di bagian belakang itu kalian harus hati-hati ya, berpegangan ya dan hindari main HP, nggak memperhatikan kondisi jalan. Karena kalau kita sibuk main HP, jalannya pas naik turun ya, kadang itu kita kepentok ya, apalagi feeder satu satu a terutama, itu daerahnya pegunungan ya, 1A, kemudian 4A, 4B, sama 3. Ini cukup ekstrim ya jalannya.
Kalau feeder 2 itu nggak terlalu. Jadi terutama 1A nanti akan aku tunjukkan ketika ke Masjid Kapal bagaimana jalannya naik turun ya, cukup ngeri juga. Oke, itu dulu mungkin ya informasi seputar feeder Trans Semarang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.